Welcome back. We are joined today by Henry Tillman, Selamat datang kembali. founder of Hari ini kita Asia bersama Henry Tillman, pendiri Asia Investment Research dan CEO Ayana Research. Terima kasih sudah kembali hadir di program ini. Saya sudah menantikan kesempatan untuk berbicara dengan Anda tentang Jalur Laut Utara. Saya menonton presentasi Anda tentang hal ini. Jalur Laut Utara, seperti kita tahu, adalah koridor Arktik yang dikembangkan oleh Rusia dan kini di Tiongkok semakin sering disebut sebagai Jalur Sutra Kutub. Di saat dunia dilanda kekacauan dan perang, pengembangan koridor Arktik ini sebenarnya tidak berhenti. Pembangunannya terus berlanjut. Jadi, izinkan saya mulai dengan pertanyaan pembuka tentang topik ini. Apa latar belakang Anda dalam hal ini? Bagaimana Anda mulai tertarik dan mengembangkan keahlian di bidang koridor Arktik ini? Dan juga, apa arti strategis yang lebih luas dari jalur maritim Arktik ini? Mengapa kita perlu peduli, dan apa maknanya bagi dunia politik? Why should we care and what does it mean for politics? Sorry, very big question. Maaf, pertanyaannya besar sekali. Saya bisa bilang setidaknya ada 3 bagian dalam pertanyaan itu. Jadi saya mulai dari dasarnya dulu. Kakek dari anak-anak saya adalah seorang politisi senior di Kanada. Beliau mulai mengajak saya ke wilayah Arktik sejak pertengahan tahun 90-an. Jadi, saya sudah memotret Arktik, gunung es, dan sebagainya selama 30 tahun terakhir, dari Kanada sampai ke Rusia. Jadi memang sudah 30 tahun lamanya. Lalu, antara tahun 2007 sampai 2013, saya memotret sejumlah gunung es yang sedang mencair di sepanjang pantai barat Afrika. Karena tentu saja Monaco sudah meneliti hal ini, begitu juga Yayasan IKEA. Jadi saya mulai mengikuti perkembangan gunung es itu selama bertahun-tahun. Dan dari kumpulan foto itu, akhirnya saya membuat sebuah film pendek. Ya, saya melakukannya, dan saya memutarnya berulang-ulang dengan Callas menyanyikan La Norma. Saya kebetulan mengenal Callas sebagai ketua. Jadi tahun ini, karena Greenland, saya memutuskan untuk menayangkan film itu di Brighton Fringe. Tapi saya juga menambahkan beberapa slide untuk menyoroti hal yang Anda bicarakan tentang NSR dan tentu saja dampak NSR terhadap harga energi dan pengiriman barang. Jadi itulah jembatannya. Dan karena saya tahu banyak tentang hal itu, setelah menghabiskan begitu banyak waktu di Greenland ketika sampai pada tahun 2018, saya menjadi salah satu dari 3 penulis bersama artikel tentang Polar Silk Road yang masih sering dirujuk orang sampai sekarang. Itu proyek pemerintah Tiongkok bersama CIS, seorang peneliti dari Islandia, dan saya sendiri. Dan saya yang membawa aspek komersial dari proyek itu. Jadi, dari situlah semuanya mulai. Waktu ketua Arctic Circle, mantan presiden Islandia, mendengar hal itu, dia bilang, "Tunggu dulu, kamu harus membicarakan ini di forum yang lebih besar, karena dampaknya sangat besar secara geopolitik." Akhirnya dari tahun 2019 sampai 2023, setiap tahun saya mempresentasikan topik ini di Arctic Circle di Reykjavik, setiap bulan Oktober. Mulai dari tahun 2019, saya membahas siapa yang punya posisi di bidang kapal pemecah es. Lalu di tahun 2021, pembahasannya masuk ke sisi ekonominya, karena pada dasarnya biayanya jauh lebih murah. Saya pakai data publik dari Rusia untuk menunjukkan seberapa murah biaya pengambilannya dari dalam tanah, seberapa kompetitif Rusia waktu itu, dan juga betapa jauh lebih cepat waktu pengirimannya. Jaraknya cuma 18 hari dari Laut Barents ke Tatarstan, dibanding 35 hari ke Selat Hormuz dan 50 hari ke selatan Afrika. Jadi, bukan cuma biaya pengambilannya dari tanah yang jauh lebih murah, tapi juga ongkos pengirimannya lebih rendah. Itu tahun 2021. Lalu di tahun 2023, seperti yang sudah pernah kita bahas, saya mempresentasikan tentang thorium. Jadi saya sudah 5 tahun membahas hal ini. Bisa dibilang ini pekerjaan saya di NSR. Nah, dari situ semuanya berawal. Itu latar belakang saya, bagaimana saya terlibat di dalamnya. Sampai sekarang saya masih hidup dengan hal itu setiap hari. Saya dulu juga ikut dalam diskusi lama soal Kirkenes, kenapa saya tidak ikut, kenapa akhirnya ikut, semua hal yang berkaitan dengan itu. Tapi maksud saya, bagian kedua dari pertanyaan Anda adalah, apa saja komponennya, kan?
Jadi komponen pertama tentu saja adalah mencairnya es. Es di Kutub Utara sudah berkurang sekitar 50% sejak tahun 70-an. Itu luar biasa. Dan menurut saya wilayah itu memanas 4 kali lebih cepat dibandingkan daerah lain. Jadi secara alami ada pergeseran dari garis pantai ke arah yang lebih tinggi seiring esnya menyusut. Semakin menyusut, semakin besar juga peluang untuk melakukan kegiatan komersial tanpa harus merusak esnya. Nah, akibat dari hal itu, pertama-tama ada negara-negara yang memang sudah mengkhususkan diri dalam mengomersialkan wilayah ini. Rusia memimpin dalam hal ini dengan kapal pemecah esnya. Jadi, Rusia punya lebih dari 40 kapal pemecah es. 8 diantaranya bertenaga nuklir. Sementara Tiongkok juga punya kapal pemecah es, tapi mereka masih membangun 1 kapal pemecah es nuklir dan 1 kapal kargo nuklir besar. Kalau digabung, Rusia dan Tiongkok punya lebih banyak kapal pemecah es dibandingkan seluruh negara NATO. Jadi ini kekuatan yang cukup besar. Sekarang, hal ini menarik karena seperti yang kita bahas sebelum mulai, secara historis Rusia mewakili sekitar 65% dari populasi seluruh wilayah Arktik dan lebih dari 50% dari luas daratannya. Jadi, Rusia memang sudah lama menjadi kekuatan utama di Arktik, baik dari sisi penduduk maupun wilayah. Karena itu agak aneh kalau ada yang berargumen bahwa Rusia baru sekarang menemukan Arktik, karena mereka sudah ada di sana selama puluhan tahun, kan? Jadi yang ingin saya tunjukkan adalah bahwa itu tidak benar. Kapal pemecah es milik Tiongkok sejauh ini lebih banyak digunakan untuk penelitian. Mereka belum benar-benar terlibat dalam pelayaran berat seperti yang dilakukan Rusia. Tapi tahun lalu, Tiongkok memutuskan untuk membangun kapal pemecah es yang bukan untuk riset, melainkan untuk pariwisata. Kapal itu bisa berfungsi sebagai kapal kargo sekaligus kapal wisata kelas atas untuk masuk ke wilayah Arktik. Karena tergantung pada perkiraan yang kita percaya, es di sana bisa menyusut cukup drastis dalam 10 tahun ke depan, dan banyak yang memperkirakan akan hilang sepenuhnya sekitar tahun 2050. Itu perubahan yang besar. Sekarang saja, lalu lintas kapal sudah meningkat karena jalur itu bisa digunakan sekitar 4,5 bulan dalam setahun. Misalnya tahun lalu, di 2025, jalur itu ditutup pada pertengahan November. Dan tahun lalu kita melihat 103 pelayaran, dibandingkan 85 pelayaran beberapa tahun sebelumnya. Tapi yang lebih besar dari itu, jumlah muatannya 2 kali lipat. Tahun lalu ada 38 juta ton, dibanding 18 juta ton pada 2018. Jadi penggunaannya makin meningkat. Lalu ada lalu lintas bolak-balik. Sebagian besar adalah LNG Rusia, yang tentu saja tidak mengejutkan. Jadi es makin surut, teknologi dan kapal pemecah es makin maju, dan akibatnya lalu lintas juga meningkat. Betul. Lalu kalau kita tambahkan bagian terakhir dari pertanyaan Anda, apa yang sedang terjadi di dunia saat ini? Jadi tidak mengejutkan kalau, terutama dalam beberapa bulan terakhir, Rusia bekerja sangat keras untuk menghubungkan diri dengan banyak negara lain, seperti yang Anda bilang bergerak ke timur bukan ke barat, karena arah barat sudah tertutup. Kita sudah pernah membahas hal ini sebelumnya. Karena biaya energi yang sangat tinggi, negara-negara Eropa yang dulu menggunakan LNG berbiaya rendah, kini mulai meninggalkannya di barat. Bahkan tahun ini BASF membuka pabrik besar senilai $10 miliar di Tiongkok yang menggunakan LNG dari Rusia. Kami juga melihat perusahaan hidrogen hijau asal Jerman bekerja sama dengan Tiongkok, dan proyeknya dilakukan langsung di sana. Jadi sekarang kita melihat situasi di mana teknologi dan energi murah itu justru digunakan di Tiongkok, bukan di barat. Artinya kabar baik menyebar dengan cepat. Dalam beberapa bulan terakhir saja sudah ada sejumlah negara yang menjalin kemitraan dengan Tiongkok dan Rusia untuk mempercepat pengembangan NSR. Dan bukan hanya itu, mereka juga sedang membangun sesuatu yang lebih besar, yaitu koridor lintas Arktik. Jadi kamu pasti tahu soal perdebatan yang terjadi antara Saint Petersburg dan jalur yang terhubung ke Teheran, lalu terus sampai ke India.
Dan tentu saja bahkan dari India melintasi ngomong-ngomong, mari kita bahas jalur di bagian utara dunia. Jadi ada yang namanya NSTC, seperti yang kamu tahu. Itu langkah besar buat India. Intinya, dengan strategi India itu terbentuk satu lingkaran penuh, seperti yang barusan saya jelaskan. India bisa memenuhi kebutuhan energinya dengan LNG Rusia yang biayanya lebih murah. Oh ya, saya sudah memaparkan hal ini di tahun 2021, 4 bulan sebelum perang dimulai. Waktu itu, Rusia masih di posisi nomor 2 setelah Qatar dalam produksi LNG. Banyak orang lupa, di tahun 2004, Putin mengambil risiko besar dengan proyek di Siberia. Dan pada tahun 2021, Rusia sudah jadi produsen LNG nomor 2 di dunia. Itu cerita yang cukup menarik. Memang sempat melambat, jelas karena alasan lain yang kita tahu. Tapi orang-orang sadar sejauh apa perkembangannya, dan proyek itu terus berjalan. Jadi India adalah yang pertama dari rangkaian ini. Dimulai tahun lalu dan berlanjut di awal tahun ini, seperti jalur yang tadi saya sebutkan. Rute relnya dari Saint Petersburg turun ke Teheran, lalu melintasi India di bagian utara. Pelabuhan yang saya bicarakan sebelumnya, saya terlibat di Kirkenes, seperti yang kamu tahu di Norwegia, tapi proyek itu tidak disetujui. Jadi Tiongkok bilang baiklah, dan Rusia juga menerima, ya sudah kita tidak akan dapat itu. Akhirnya Tiongkok memutuskan untuk menanamkan $2,5 miliar di Arkhangelsk, yang merupakan pelabuhan besar. Itu pelabuhan yang sangat penting bagi Rusia. Pelabuhan bersejarah bagi mereka. Letaknya paling dekat dengan Norwegia. Jadi mereka bergerak ke arah sana. Lalu Tiongkok melakukan peningkatan di pelabuhan-pelabuhannya. Rusia juga bekerja sama dengan India untuk peningkatan pelabuhan dan logistik. Ada juga jalur pasokan energi murah yang lebih besar ke India. Itu bagian dari kerjasama Rusia dan India yang tadi kita bahas. Dalam 2 bulan terakhir, Rusia menandatangani sejumlah kesepakatan besar di bidang pelayaran dan maritim, serta perjanjian NSR dengan Malaysia, lalu di Vietnam pada bulan Mei, dan baru-baru ini juga dengan Indonesia. Dan hanya beberapa hari yang lalu, ada kesepakatan dengan Arab Saudi, mencakup pelabuhan dan juga NSR, tentu saja termasuk Iran. Jadi kalau kita lihat bagaimana semua ini bergerak ke arah timur, wilayah barat sekarang tertutup karena sanksi, dan akibatnya harga energi jadi lebih tinggi. Karena itu Rusia sekarang beralih ke Asia. Dan saya juga melihat hal yang sama terjadi di Asia, yang mulai beralih ke Rusia, seperti yang Anda tahu. Seperti yang baru saja Anda sebutkan, saya menulis sebagai peneliti investasi Asia. 2 laporan terakhir yang kami buat, satu tentang Thailand dan satu lagi tentang Malaysia, dan keduanya menunjukkan kecenderungan ke arah Asia. Tapi intinya semua ini berkembang sangat cepat. Dan seperti yang Anda katakan dengan tepat, sebagian dari ini terkait dengan percepatan tersebut. Sebagian lagi disebabkan oleh apa yang terjadi di kawasan Teluk. Orang-orang ingin jalur yang lebih aman dan sumber daya yang lebih beragam. Saya harap itu menjawab pertanyaannya. Saya mau menutup dengan satu hal lagi. Ini bukan untuk menyelesaikan apa yang kita bahas bulan Agustus lalu, waktu kita bicara tentang bagaimana Kremnikov dan Aritzi mulai bekerja sama di bidang tenaga nuklir. Ya, jadi intinya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Rusia, India, dan Tiongkok sedang bekerja sama berkolaborasi dalam pengembangan tenaga nuklir. Tenaga nuklir milik negara. Siapa yang membangun apa? Siapa yang terhubung dengan siapa? Hal yang sama juga terjadi di bidang pelayaran. Hal yang sama terjadi di bidang logistik. Dan hal yang sama juga terjadi di pelabuhan. Ini adalah bentuk kerjasama yang didukung oleh infrastruktur, logistik, dan energi dan tenaga dengan biaya rendah. Jadi saya harap saya sudah menjawab 3 pertanyaan Anda yang sangat kompleks dan saling berkaitan itu. Begitulah saya terlibat dalam hal ini. İçeride memo Biber breaks dem di dalamnya. And itu resimdater bergerak bercepat. Dan sekarang soal percepatan yang tadi Anda singgung beberapa menit lalu. Jadi, saya harap itu menjawab poin Anda. Yeah. No, well,
Ya, awalnya saya mulai sangat tertarik pada kawasan Arktik waktu menulis sebuah buku di tahun 2015. Judulnya Strategi Geoekonomi Rusia untuk Eurasia yang Lebih Besar. Intinya, buku itu membahas apa yang terjadi setelah perubahan rezim di Ukraina yang didukung Barat, karena peristiwa itu mengakhiri inisiatif Rusia sebelumnya, yaitu Eropa yang lebih besar, yang sudah berjalan sejak gagasan Gorbachev tentang rumah bersama Eropa. Nah, ketika seluruh perekonomian Rusia mulai beralih dari Barat ke Timur, saya merasa Arktik itu menarik sekali. Karena semua negara Arktik lainnya adalah kekuatan Barat. Dan sekarang semuanya menjadi anggota NATO. Dan Rusia selalu memprioritaskan kerjasama dengan Barat, dengan tujuan untuk secara bertahap berintegrasi ke dalam Eropa Raya. Tapi sekarang, tentu saja, sejak tahun 2014, mereka mulai bergeser, menggantikan konsep Eropa Raya dengan Eurasia Raya. Dan sekarang kita bisa lihat, semua mitra utamanya justru negara-negara di timur. Ini memang luar biasa. Tapi seperti yang Anda bilang, mereka menguasai sebagian besar wilayah Arktik. Mereka bisa bekerja sama dengan siapapun yang mereka mau. Tapi fakta bahwa Tiongkok dan India kini sama-sama menjadi kekuatan de facto di kawasan Arktik, itu perkembangan yang sangat menarik. Selain itu, inti dari strategi Amerika Serikat, setidaknya sejak Perang Dunia Kedua, atau bahkan kalau kita mundur ke pemikiran Alfred Mahan, sebenarnya sangat mirip dengan strategi Inggris. Kalau kamu menguasai lautan, itu sebenarnya sumber kekuatan yang sangat penting. Tapi koridor maritim ini berada di luar kendali Amerika Serikat. Dan jalurnya juga lebih cepat, lebih murah. Inilah sebabnya saya pikir Barat membuat kesalahan besar ketika memutus hubungan dengan Rusia, atau bahkan menjadikannya musuh, karena kawasan Arktik tampaknya makin relevan. Seperti yang kamu bilang, Trump sepertinya mulai menyadari hal ini, dan sesekali dia berpidato tentang betapa tidak adilnya Rusia punya lebih banyak kapal pemecah es. Tapi menurut kamu, bagaimana hal ini terlihat dalam konteks yang lebih luas sekarang, terutama terkait Tiongkok? Karena bagi orang yang mengikuti geografi, perairan Arktik di antara Eropa Barat, yaitu Norwegia dan Rusia, disebut Laut Barents. Alasannya disebut Laut Barents itu karena pada awalnya, sekitar abad ke-16, setelah jalur sutra kuno runtuh, kekuatan Barat atau kekuatan maritim Eropa mulai menyambungkan kembali dunia. Dari situlah dimulai kira-kira 500 tahun dominasi Barat. Nah, salah satu rute waktu itu mencoba terhubung dengan Tiongkok lewat Kutub Utara. Seorang pelaut Belanda bernama Willem Barents mencoba melewati jalur itu, tapi dia terjebak di Novaya Zemlya dan meninggal di sana. Itulah sebabnya laut itu dinamai Laut Barents. Tapi sekarang tentu saja beberapa abad kemudian, konektivitas itu mulai terbangun lagi. Bedanya, kali ini bukan di bawah kendali Eropa atau Barat, melainkan sebagai proyek Rusia atau Eurasia. Jadi, menurut Anda, bagaimana hal ini cocok dengan perkembangan Eurasia yang lebih luas? Ya, ini pertanyaan yang punya beberapa lapisan. Jadi mungkin saya bahas dua hal kecil dulu. Ini kembali ke tahun 2018, di mana hal itu muncul dalam tulisan asli yang kamu maksud. Saya berpendapat justru sanksi yang dijatuhkan pada Rusia lah yang mempercepat semua ini. Penggunaan sanksi yang keras oleh Amerika Serikat pada awalnya bisa saja memicu atau mempercepat peluncuran proyek Polar Zone. Itu bagian dari sejumlah jalur sutra baru. Tapi saya berpendapat hal itu memang mempercepat prosesnya. Rusia butuh modal dari Tiongkok. Mereka masih butuh modal dari Tiongkok. Bukannya Tiongkok yang membangun kembali Arkhangelsk. Dan tentu saja seperti yang kita bicarakan dengan Ross Adam, banyak negara atau lebih tepatnya banyak perusahaan Rusia menggunakan pasar publik atau obligasi dalam renminbi untuk membiayai hal-hal seperti ini. Jadi ini mulai terjadi sejak 2018. Tapi saya berpendapat sebenarnya ini sudah dimulai sejak 2014 saat inisiatif ini diluncurkan. Kalau bicara soal kapal pemecah es Amerika Serikat, saya pernah bilang begini, mereka punya lebih dari setengah armada pemecah es, tapi salah satunya sudah berusia 70 tahun, dan sekarang cuma dipakai untuk suku cadang.
Saya sendiri pernah menyinggung hal ini secara terbuka di Amerika pada tahun 2019, di depan 2.000 orang. Saya berbicara, dan kemudian Presiden Trump menandatangani kesepakatan dengan Finlandia pada bulan Oktober tahun lalu. Saya bahkan mengirim pesan ke Olafur Grimsson, yang memimpin Arctic Circle. Saya bilang Olafur hernie pieseltet nigerbesiv. Lalu dia kembali dan bilang, "Enggak, Henry, kamu berhasil bikin dia berubah pikiran." Jadi mereka akhirnya menandatangani kesepakatan dengan Finlandia. Nah, itu kapal pemecah es standar, bukan yang bertenaga nuklir. Mereka juga lagi ngobrol dengan Korea. Tapi seperti yang kamu bilang tadi, semua hal yang terkait dengan situasi dunia sekarang, dengan Korea, dengan isu-isu soal manufaktur di Amerika Serikat, dan semua yang sering kita baca, itu juga bagian dari gambaran besarnya. Kalau kita lihat dari sisi geopolitik dan makro, kamu pasti sadar kalau negara-negara yang kita bicarakan ini semuanya termasuk dalam kelompok BRICS. Iya, betul. Jadi nggak heran kalau semua ini sebenarnya bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan ini adalah dunia multipolar yang sudah kita bicarakan selama bertahun-tahun. Ya, betul. Jadi sekarang, kekayaan itu tersebar, biaya produksi jadi lebih rendah, dan rantai pasokan dibangun di berbagai negara yang tidak bergantung pada wilayah yang berisiko. Dan tentu saja, hal itu juga berlaku untuk mata uang, seperti yang sudah kamu sebutkan tadi. Jadi ini perubahan besar. Tapi sekali lagi, menurut saya semuanya saling berkaitan, seperti yang saya bilang tadi. Saya tidak ingin hanya di soal energi KEF. Maksud saya sekitar tentang nuklir ya, tapi sebenarnya ini semua logistik yang saling terhubung. Coba pikirkan sebentar. Hubungan antara India dan Rusia itu sama sekali nggak ada kaitannya dengan Barat. Nol. Kami baru saja bikin satu laporan, dan saya lihat ada beberapa situs web, saya sebut 2 di antaranya. Saya juga baru menyelesaikan satu proyek untuk pemerintah lain yang selesai bulan Maret lalu. Kalau kamu lihat isinya, di situ dikatakan coba lihat Hongaria. Investasi dari Tiongkok ke Hongaria dalam 2 tahun terakhir memang besar, ya benar. Tapi cara melihatnya harus beda, karena investasi pertama Tiongkok di Hongaria itu sudah dimulai sejak tahun 2005. Ada rencana 30 tahun di mana Tiongkok bilang, kami akan jalankan ini selama 30 tahun. Dan mereka benar-benar melakukannya. Jadi pada tahun 2035, Hongaria akan jadi pusat logistik yang sangat terintegrasi. Very integrated logistics hub in Hungary. The same thing is happening now with Spain and with Morocco. So in essence, if you build hubs in Hungary and you build hubs fully integrated hubs in those places, and Spain and Morocco, you don't really need to go to Europe anymore, do you? At all. That's why Europe, if you want to play, you want to go the other direction, place to play. So there's no attack on this. It's just you minimize sanctions, and so you want to keep pounding people with sanctions, and you're going to look options. That's my argument. I'm not a geopolitician. I'm a data guy, and I'm a scientist. But it just seems to me logical. No, but that's a key rule of sanctions, though. Itu sebenarnya salah satu aturan utama dalam sanksi. Biasanya, pelajarannya adalah kalau sanksinya berat dan terus diperluas dari waktu ke waktu, negara-negara akhirnya akan belajar untuk hidup dengan itu. Dan saya rasa itulah yang sedang kita lihat sekarang. Belajar hidup dengan sanksi berarti mulai melepaskan diri. Nah, disinilah letak ironinya. Karena sanksi itu awalnya dimaksudkan untuk mengisolasi Rusia. Tapi yang terjadi justru Eropa yang terisolasi. Seperti yang tadi Anda bilang, kalau negara-negara sekarang mulai berpikir, ya sudah, kita sebenarnya tidak terlalu butuh Eropa. Dan begitu proses pemisahan dari Eropa sebagai koridor fisik dimulai, kenapa harus pakai asuransi mereka? Kenapa harus ikut pasar energi mereka? Kenapa harus pakai mata uang mereka, bank mereka, atau terhubung dengan industri dan teknologi mereka? Dan tiba-tiba ya, ini sebenarnya pelajaran yang sama seperti di jalur sutra kuno dulu. I mean, this was the lessons of the ancient Silk Road.
Kemanapun arus perdagangan bergerak, disitulah peradaban besar muncul. Dan begitu arus itu terputus, wilayah seperti Asia Tengah jadi kurang relevan, berubah jadi daerah terpencil secara ekonomi. Sementara negara-negara yang kembali menghubungkan dunia, seperti Eropa Barat dan kemudian Amerika, di sanalah kekuasaan terkonsentrasi. Jadi inilah alasannya. Bagi saya, hal yang luar biasa adalah setiap kali sanksi diberlakukan, selalu disambut dengan sorak-sorai, tabuhan genderang, dan semangat patriotik. Padahal, saya rasa mereka tidak benar-benar paham apa yang mereka lakukan. Mereka justru sedang mengisolasi diri sendiri. Mereka sebenarnya sedang merusak posisi mereka sendiri di dunia. Dan pada dasarnya justru mempercepat pergeseran arah kekuatan ekonomi utama di masa depan. Ini hal yang aneh, apalagi kalau kita lihat situasi di Arktik saat ini. Selama bertahun-tahun, Arktik dianggap seperti gurun es yang beku, tidak punya nilai besar. Waktu Perang Dingin, wilayah itu hampir tidak tersentuh oleh persaingan kekuatan besar. Justru jadi tempat untuk kerjasama yang saling menguntungkan, membangun kepercayaan, melakukan riset, dan sebagainya. Tapi sekarang es mulai mencair. Kita melihat sumber daya energi yang sangat besar mulai terbuka, jalur transportasi baru bermunculan, dan kekuatan geopolitik maupun geoekonomi mulai bergeser. Dan hal pertama yang kita lakukan di Barat adalah memutuskan diri dari hal itu. Maksud saya, seperti yang saya lihat juga di pidato Anda, ketika Jerman misal memutus diri dari gas Rusia, gas itu malah dialihkan ke Tiongkok. Nah, para politisi tidak bisa mengendalikan perubahan besar dalam geoekonomi. Jadi perusahaan-perusahaan Jerman mengikuti aliran gas Rusia. Mereka berkemas, meninggalkan Jerman, lalu pindah ke Tiongkok. Gagamvo Enrikam memrain semua kekuatan ini tidak sesuai akal. Apa mikir, itu saham riset dengan risau mergarit selain pray dalam memberang keberan. Tapi, dalam hal situasi. Iya, silakan. Soalnya kamu kan sejarawan. Aku juga suka sejarah. Jadi Klein Demauer, coba dicua yang sedang terjadi seperti itu. Lihat saja apa yang terjadi di Spanyol dalam 2 tahun terakhir. Jadi saya memutuskan saya ingin melakukan lebih dari itu. Saya kembali ke jalur Sutra Prague. Seperti yang Anda tahu, dengan Spanyol, jalur itu sudah ada sejak abad ke-15. Selama 350 tahun, jalur itu berjalan dari Xiamen, lewat Manila, ke semenanjung Yucatan, lalu ke Spanyol. Jadi tiba-tiba orang bilang, lihat 2 tahun terakhir, karena itu periode pendek yang dipakai pemerintah untuk melihat data. Tapi saya bilang, tidak, ini bukan soal 2 tahun. Ini sudah berlangsung selama 350 tahun. Dan karena mereka tidak bisa lagi melewatinya lewat semenanjung Yucatan, sekarang jalurnya lewat Peru. Ya, jalur itu menuju Spanyol, lalu ke selatan, ke Maroko, dan menyeberang ke barat, sampai ke ujung barat Afrika, yang punya pelabuhan generasi kelima, ketiga, dan keempat yang luar biasa. Pelabuhan 5G berbasis AI di Senegal. Pelabuhan 5G berbasis AI di Senegal. Luar biasa, betul. Jadi memang tidak ada Eropa di situ. Tapi jalur ini sudah ada sejak 350 tahun lalu, seperti yang barusan saya katakan. Orang-orang hanya melihat 2 tahun, bukan 350 tahun. Ya, jadi begini. Saya tidak bermaksud menyiratkan bahwa koridor Arktik akan mengambil alih seluruh perdagangan dunia atau menggantikan terusan Suez. Tapi menurut saya, justru itu inti dari konsep jalur sutra yang baru ini. Jalur sutra dulu juga bukan satu jalan saja. Itu adalah sistem dunia yang beragam, terdiri dari banyak jalur. Dan saya pikir, ya, Arktik bisa menampung sebagian dari itu. Artinya menjadi salah satu dari banyak koridor yang ada. Tapi seperti yang Anda sebutkan, ini juga dilengkapi dengan, misalnya, koridor transportasi internasional Utara Selatan, yang menghubungkan Rusia, Iran, dan India, serta berbagai proyek yang didorong oleh Tiongkok lewat inisiatif Sabuk dan Jalan. Tapi apa sebenarnya batasan dari volume kargo di rute Laut Utara ini? Karena kita sudah melihat pertumbuhannya sejak tahun 2018. Jadi,
Apa faktor utama pendorongnya? Dan apa juga keterbatasannya dalam hal seberapa besar potensi ini bisa berkembang? Dan saya tambahkan sedikit, saya tahu rute ini juga didukung oleh perdagangan energi. Tentu saja, yang biasanya menjadi topik pembicaraan kita setiap kali Anda hadir di program ini. Usually speak about when you're on this program. I think the ice melt will go much faster. Saya pikir es akan mencair jauh lebih cepat. Maksud saya, yang kita lihat sekarang, saya belum sempat bicara soal kutub ketiga ya. Mungkin kutub utara, kutub selatan, dan kutub ketiga. Nah, kutub ketiga ini mencair bahkan lebih cepat lagi. Pencairan es ini sedang mengubah dunia kan? Tapi banyak orang tidak menyadarinya. Saya pernah lihat perkiraan yang bilang pada tahun 2050 tidak akan ada lagi es di kutub utara. Menariknya, Tiongkok sedang membangun kapal pemecah es bertenaga nuklir untuk pariwisata. Bayangkan, wisata kelas atas ke kutub utara. Jadi saya melihat perubahan ini. Saya melihat pencairan es terus berlangsung dengan cepat. Ya, sayangnya begitu. Saya berharap bisa merasa berbeda, tapi saya ini orang yang memotret gunung es yang sedang sekarat. Jadi, tapi saya melihat hal itu akan terus berlanjut. Saya berharap memang begitu, tapi semakin banyak orang mulai menerima apa yang kita bicarakan sebelumnya. Tenaga thorium yang sedang dikembangkan. Kita sudah diberitahu bahwa Linglong 1, meskipun bukan thorium, akan mulai beroperasi secara komersial tahun ini. Dan karena ada 5 negara yang ini tentang SMR berbasis darat, SMR komersial. Karena ada 5 negara yang sudah menguji SMR buatan Tiongkok berkapasitas 10-30 megawatt. Tinggal menunggu waktu saja sampai kelima negara itu mendapatkan SMR mereka. Jadi ini akan datang, dan datangnya cepat. Tapi soal seberapa cepat mereka bisa mengatasi apa yang terjadi di utara, saya tidak tahu. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Can I answer that question? Well, Russia though it's Nah, Rusia sekarang lagi memperluas kerjasama di kawasan Arktik. Awalnya fokusnya banyak ke Tiongkok. Tapi saya rasa salah satu ciri utama dari inisiatif Eurasia Raya bagi Rusia adalah upaya untuk melakukan diversifikasi. Artinya jangan menaruh semua harapan hanya pada Tiongkok. Karena ya kekuatan ekonomi mereka itu bagaimanapun tidak sama. Jadi Rusia ingin punya banyak jalur, banyak koridor. Sekarang mereka juga memperluas kerjasama dengan negara-negara seperti India, Indonesia, yang menurut saya masih sangat diremehkan, sebagai kekuatan maritim yang akan sangat besar di masa depan. Lalu juga dengan Arab Saudi, Iran, Vietnam, dan negara lain. Menurut Anda, apa tujuan strategis yang lebih luas dari Moskow dalam menjalin kemitraan seperti ini? Karena dalam geoekonomi, biasanya kita melihat kepentingan ekonomi berjalan seiring dengan kepentingan politik atau strategi yang lebih besar. Tapi kalau dalam hal ini, jadi begini. Spot on. I mean, so it's again, that's linked. If you many of these, as you know. Sekali lagi, semuanya saling terhubung. Seperti yang Anda tahu, Rusia memimpin dunia dalam teknologi nuklir terapung. Mereka sudah mengoperasikan reaktor nuklir terapung sejak tahun 2019, dan sekarang ada di banyak sekali negara. Jadi dalam uji coba hari ini, kita melihat sejumlah negara Asia berbicara dengan Rusia tentang energi nuklir yang aman. Banyak dari negara-negara ini sedang berdiskusi dengan Rusia, seperti Vietnam, Thailand, ke negara lain di Asia, bahkan juga di Amerika. Semuanya saling terkait, dan seperti yang Anda katakan tadi, ini juga berkaitan dengan militer. Jadi keterkaitannya jauh lebih luas daripada sekadar pengiriman, pelabuhan, atau logistik. Sulit untuk memisahkannya, kan? Semua dibangun dari satu dasar. Dasar logistik, dasar energi. Negara harus punya sumber daya untuk menggerakkan dirinya. Dan kalau kita lihat negara-negara di Asia, entah itu menggunakan energi dari Rusia, Tiongkok, India, Tanti, mungkin thorium. Itu yang akan mendorong negara-negara ini. Seperti yang barusan Anda bilang, dengan Jerman misalnya, negara besar atau perusahaan besar, mereka harus mencari cara untuk memenuhi kebutuhan energi negaranya. Tapi kesadarannya belum benar-benar muncul. Kepala divisi pusat data saya di Amerika sedang berada di Inggris minggu ini. Kami melihat banyak sekali perusahaan yang mulai bergerak ke arah yang sama. Dan jawabannya sebenarnya sudah jelas.
ada pertumbuhan besar di banyak negara ini, pusat data dan semikonduktor. Dan orang-orang mulai menyadari bahwa mereka tidak punya cukup energi untuk menjalankan semua itu. Jadi, ya Anda harus menjalankan negara Anda. Dan itulah yang mendorong semua ini. Infrastruktur energi murah, itu cara mereka melakukannya. Tapi setelah itu, Anda membangun banyak hubungan lain di atas fondasi energi itu. Dalam geopolitik, dalam pertahanan, dan sebagainya. Ini dasarnya. It's how we're embracing. Please. Yeah. No, I very much agree with that. Ya, saya sangat setuju dengan itu. Menurut Anda, ada kemungkinan enggak untuk memasukkan unsur Barat ke dalam hal ini? Maksud saya, Amerika Serikat kelihatannya agak pragmatis. Sepertinya mereka berharap kalau perang Ukraina bisa dialihkan atau diserahkan ke Eropa, hubungan bilateral dengan Rusia bisa membaik. Tapi, ya, akan bagus kalau kawasan seperti Arktik bisa jadi wilayah dengan keamanan yang saling menguntungkan, bukan cuma persaingan yang saling merugikan. Tapi ya, untuk Eropa, mereka baru saja meningkatkan ketegangan dengan mengumumkan bahwa mereka akan mulai menargetkan pelayaran Rusia. Jadi saya rasa ya, sepertinya mereka akan dikeluarkan dari semua kerjasama dan kegiatan di Arktik. Tapi menurut Anda, masih ada kemungkinan lain nggak? Saya berharap saya salah. Tapi apakah Anda melihat Amerika Serikat, atau semoga juga Eropa, punya minat atau dorongan untuk menggunakan Arktik sebagai cara memperbaiki hubungan lagi? Using the Arctic to improve relations again. Sebenarnya, saya menonton sebuah wawancara dari lembaga pemikir Amerika di St. Petersburg akhir pekan lalu. Amerika Serikat masih punya investasi sekitar $100 miliar di Rusia. Itu bukan jumlah bisnis yang kecil, kan? Dan untuk pertama kalinya, ada cukup banyak perusahaan Amerika yang hadir di St. Petersburg kali ini. Jadi saya melihat ada tanda-tanda hubungan yang mulai membaik di bidang komersial, seperti yang tadi Anda bilang, secara komersial. Karena di Rusia itu banyak sekali talenta di bidang energi, nuklir, dan berbagai teknologi lainnya yang menarik minat investasi. Jadi saya melihat investasi Amerika akan semakin mendekat ke sana. Seperti yang tadi Anda bicarakan, kalau kita punya orbs ini, ada orb Permykov dan ada orb Barat. Orb Permykov Eurasia, bukan orb Permykov Rusia. Ini Eurasia. Dan saya melihat orb-orb itu akan bekerja sama, bukan bersaing. Tapi ya, mungkin saya terlalu optimistis di situ. Namun ke depannya saya melihat akan ada kerjasama. Saya juga melihat Amerika Serikat akan menjadi bagian yang lebih besar dari Rusia ke depan. Dan saya pikir Jerman seiring waktu juga akan semakin terlibat. Begitu juga Italia, saya tidak bisa bicara satu persatu per negara. Tapi untuk sementara ini, ada perusahaan dan negara-negara barat, entah itu Hongaria atau Spanyol, yang mulai berkata, tunggu dulu, ada pertumbuhan yang lebih besar di tempat lain dibandingkan dengan kalian. Dan itu terasa lebih menarik. Ja, en dit stemt met oud step to remember mal with. Het team dat stik en niskim puthing. Political interest. Itu yang kita maks? Iya. Well, the failure to adjust Kegagalan menyesuaikan politik dengan kepentingan ekonomi biasanya datang dengan konsekuensi. Dan saya pikir hal ini akan terlihat di Eropa. Misalnya, ketika pemerintah Jerman mencoba menjelaskan kepada rakyatnya kenapa membeli energi Rusia dari India dengan harga yang jauh lebih tinggi, itu dianggap menguntungkan. Itu sangat sulit untuk diterima. Jadi menurut saya, kalau negara-negara ini tidak benar-benar kebijakan mereka dengan kepentingan nasional yang mendasar, mereka akan menghadapi penurunan ekonomi, deindustrialisasi, dan pada akhir muncul gejolak sosial. Masyarakat makin lama, makin tidak puas dengan pemerintah. Kalau mau lihat contohnya, perhatikan saja tingkat dukungan terhadap Merz, Macron, dan Starmer. Pada titik tertentu, di tengah kekosongan itu akan muncul oposisi yang benar-benar menyoroti kepentingan publik. Misalnya mungkin kita sebaik beli energi dari Rusia, yang harganya berkali-kali lebih murah dibanding alternatif yang kita beli sekarang. Dengan begitu, kita bisa membangun kembali ekonomi kita. Ediral links. Dunia konsumen kita serius dan WSMP McFlomes is putih. Berseta, kita bermabdi di tahap 2.
I think we're not there yet. Obviously. Saya bilang itu setengah bercanda ya. Kalau kita lihat periode 2 tahun di mana kamu menjalankan negara, ya tinggal jaga saja si katak tetap di dalam panci. Panaskan pelan-pelan, tapi jangan sampai si katak lompat keluar. Nah itu yang sedang terjadi kan? Harga naik, terus naik lagi. Lihat bagaimana itu diatur dengan halus di pasar saham sekarang. Kita tahu, kalau kita lihat angka-angka di baliknya, sebenarnya cukup mengkhawatirkan soal pupuk, soal helium, dan sebagainya. Tapi hal-hal itu nggak dibahas di kepolisian. Dan media barat juga nggak akan menyorotnya. Dan ya, Kalkun nggak akan memilih untuk merayakan Natal. Well, I was gonna say now that Saya tadi mau bilang, sekarang Eropa berusaha memblokir pupuk energi Rusia, lalu kembali menargetkan pengiriman Rusia di wilayah Eropa. Di saat yang sama, kita juga melihat Timur Tengah mulai lumpuh karena perang melawan Iran. Dan sekali lagi, dampaknya bagi negara-negara Teluk bisa sangat buruk. Menurut Anda, bagaimana semua ini bisa mendorong jalur Laut Utara? Apakah Anda pikir jalur itu akan sangat diuntungkan? Atau justru karena ada Tisanatini step before? Nova Singh ini biasanya tidak sulit memilih koridor segeng. not only good for the rival corridors. So I just look at the facts. I mean, if you see. Jadi saya cuma melihat faktanya saja. Maksud saya kalau kita lihat kesepakatan Vietnam, Indonesia, dan Saudi dengan Rusia yang terjadi di bulan Mei dan Juni, itu menunjukkan apa tentang sumber energi dan stabilitas dalam 3 bulan terakhir. Rusia sangat bersemangat membangun kemitraan di bidang pelabuhan dan logistik dengan ketiga negara ini. Ini 3 negara besar. Jumlah penduduknya bisa lebih dari 500 miliar orang, kan? Indonesia saja hampir 300 juta. Lalu ada juga Saudi. Ini benar besar sekali, sekitar 1,5 miliar. Dalam 2 bulan terakhir, mereka bekerja dengan Rusia, menyatakan bahwa Presiden Brady ingin punya pilihan lain. Saya melihat tren itu akan berlanjut. Saya study di Iran bisa segera stabil. I hope Iran gets settled. I don't have a great deal of expectation. Saya nggak punya banyak harapan dalam waktu dekat. Tapi siapa tahu? Semoga saja. Selama masih ada kekhawatiran dan kebutuhan untuk diversifikasi, banyak negara yang melakukannya. Karena kami memantau semua data investasi ini, kami melihat data dari seluruh dunia, dan ternyata orang-orang sedang menyeimbangkan. Mereka nggak mengikat diri pada satu negara saja. Pakistan sudah melakukan pekerjaan yang bagus. Malaysia juga bagus. Thailand juga berhasil menyeimbangkan investasi mereka. Ya, hal yang sama juga berlaku untuk energi. Bahkan lebih penting lagi di sektor energi, menurut saya, karena dampaknya lebih cepat terasa. Dan itu yang sedang kita lihat sekarang. Beberapa negara di Asia dulu bergantung pada Qatar atau Rwanda. Dan itu jelas sulit untuk beberapa tahun ke depan, kan? Jadi mau nggak mau, mereka harus cari pilihan lain. Well, let me ask a last question. Izinkan saya bertanya satu hal terakhir. Kalau, sekali lagi, Anda orang yang berfokus pada data, Anda melihat angka-angkanya. Kalau tren yang ada sekarang terus berlanjut, seberapa berbeda menurut Anda pola perdagangan di Arktik pada tahun 2030 atau 2035 dibandingkan dengan kondisi saat ini? Maksud saya, ke arah mana Anda melihat semuanya bergerak? Menurut saya yang kita tahu sekarang adalah Rusia, Amerika Serikat, Korea, dan Jepang. Semuanya sedang membangun kapal pemecah es untuk bisa lebih terlibat dan mendapatkan lebih banyak keuntungan dari jalur ini. Saya rasa wajar kalau dikatakan bahwa banyak sekali rute baru yang dan ini pasti akan berperan semakin besar, karena biayanya jauh lebih murah. Angkanya begini. Pada tahun 2021, saya belum punya data terbaru sekarang, tapi waktu saya mempresentasikan ini di tahun 2021, LNG Rusia dari Yamal itu 4 kali lebih murah. 4 kali lebih murah dibandingkan dari barat. Dan waktu pengirimannya cuma setengahnya. Jadi silakan hitung sendiri. Cukup signifikan, kan? Dan ini akan terus signifikan karena pada dasarnya hanya butuh 18 hari sebelum berhenti di Rusia. Itu saja. Oh ya, ngomong-ngomong, semua cerita palsu mereka tentang kita harus ke Greenland karena sedang diserang oleh Rusia dan Tiongkok,
itu benar-benar tidak masuk akal. Pertama-tama, untuk pergi dari pantai timur Inggris, tempat saya tinggal, ke pantai barat Greenland, kita harus melewati pantai timur, menyeberangi Skotlandia, Irlandia, lalu Islandia, baru sampai ke sisi lain Greenland. Jadi saya sama sekali tidak melihat Rusia atau NSR punya peran besar dalam, kalau boleh dibilang, Rusia atau Tiongkok menyerang Greenland. Itulah kebohongan yang ingin saya ungkap di sini dari sebuah desa kecil di selatan Inggris. Ya, nggak buruk. Iya, saya setuju. Saya rasa nggak ada yang benar-benar menganggap itu serius. Tapi agak menyedihkan melihat Kanselir Jerman mengulangi pernyataan itu, bahwa Amerika punya kepentingan besar di Greenland untuk melindunginya dari invasi Tiongkok atau Rusia. Itu benar-benar absurd. Tedstederen sari stak Arctic. 65% de propstemma bo, berapa decay. Nadi, menyamalu bilaskan mereka burun. Tuna belum mereka lefuwer senli. Ya, enggak. Tapi menurut saya, waktu pertama kali Amerika ingin menunjukkan minat untuk membeli Greenland itu, waktunya bersamaan dengan saat mereka mengakuisisi Alaska. Jadi saya pikir itu posisi strategis yang bagus untuk mengontrol Samudra Pasifik sekaligus Atlantik. Saya melihatnya sebagai upaya Amerika untuk bersiap menghadapi dunia multipolar, untuk bisa dibilang mempertahankan atau setidaknya mengendalikan belahan bumi barat. Tapi ya, tentu saja, itu bukan cara yang menarik untuk menjual gagasan itu. Jadi menurut saya, mereka akan membingkainya sebagai upaya pertahanan, dan kemungkinan besar begitu cara mereka menyampaikan hal ini, setidaknya di media. Tapi ketika saya melihat para pemimpin Eropa merayakan bagaimana mereka memutuskan diri atau sedang memutuskan diri sepenuhnya dari energi Rusia, padahal energi Rusia itu seperti yang Anda bilang 4 kali lebih murah dibandingkan gas dari barat. Saya merasa itu luar biasa, karena saya dulu diajarkan bahwa keamanan energi berarti pasokan energi yang murah dan andal. Dan untuk mendapatkan energi yang murah dan andal, biasanya kita ingin punya banyak sumber pemasok. Artinya sebisa mungkin jangan terlalu bergantung pada pasokan dari Rusia. Karena kalau pasokan itu tidak bisa diandalkan, bisa saja digunakan untuk kepentingan politik. Harganya bisa dinaikkan. Jadi kita butuh banyak sumber. Tapi kalau kita justru memutus hubungan dan membuat diri kita terlalu bergantung, misalnya hanya pada pemasok dari Amerika, maka itu bukan keamanan energi. Itu tidak andal, tidak murah. Itu sungguh luar biasa. Tapi saya rasa sumber optimisme saya adalah hal seperti ini cuma bisa dilakukan untuk waktu tertentu sebelum akhirnya kita dipaksa menerima kenyataan. Dan saya pikir itulah yang sedang terjadi sekarang di Eropa. Kita mulai melihat munculnya oposisi politik terhadap kegilaan ini. Sekarang kita sudah sampai di tahap menurut saya di mana mereka berusaha mengkriminalkan atau meminggirkan pihak oposisi, seperti yang terlihat di Eropa, dari Prancis sampai Jerman. Tapi pada titik tertentu, hal itu justru menimbulkan kemarahan, dan kenyataan tidak bisa diabaikan selamanya. Namun mudah-mudahan, sebagai orang Eropa, saya ingin melihat kawasan Arktik menjadi wilayah kerjasama nyata antara kekuatan-kekuatan besar, bukan lagi arena konflik dengan pola pikir menang kalah seperti sekarang. Mungkin ada satu hal lagi yang perlu dipikirkan, sekadar untuk kita bahas di sini. Kutub ketiga dari negara-negara dengan puncak gunung setinggi 8.000 meter itu, esnya mencair dengan sangat cepat. Dampaknya akan terasa dalam waktu dekat di wilayah negara-negara C5 dan C6, kan? Tapi yang lebih penting, pencairan es dari Tibet itu, sementara mereka, maksudnya Tiongkok, sedang membangun sungai di bagian barat Tiongkok, yang ukurannya akan sebesar sungai Yangtze. Sungai itu sebenarnya berasal dari lelehan es dan gletser, untuk membuat daerah gurun itu menjadi hijau. Ya, mereka sedang membangun sungai sebesar Yangtze dari aliran es yang mencair di Tibet, dari pegunungan, dan itu akan mengubah seluruh kawasan itu menjadi hijau. Akibatnya, kebutuhan mereka untuk mendapatkan pasokan makanan dari luar negeri juga akan berubah. Jadi, semua hal ini sedang terjadi karena pencairan es itu, dan tidak ada media barat yang benar-benar memberitakannya.
Karena alasan-alasan yang tadi sudah kamu sebutkan. For all the reasons you just said. Yeah. Well, that's the media problem I noticed. The media's very Nah, narrative-driven. itu memang masalah media. Saya perhatikan. Media itu sangat bergantung pada narasi. Kalau sebuah cerita nggak bisa dibingkai sebagai kisah kemenangan, ya akhirnya hilang begitu saja. Setidaknya, itu juga yang terjadi waktu membahas jalur maritim dan energi saat Nord Stream dihancurkan. Semua orang ingat betapa besar perhatian media waktu itu. Selama bisa digambarkan seolah-olah Rusia menyerang pipa gasnya sendiri. Tapi begitu mulai jelas bahwa pelakunya mungkin Amerika Serikat atau Ukraina atau bahkan keduanya, narasinya langsung nggak menarik lagi. Lalu mereka bikin cerita soal kapal nelayan. Dan setelah itu ya sudah, dibiarkan begitu saja. Nggak ada minat lagi. Jadi ya, saya rasa hal yang sama bisa terjadi dengan sikap mengabaikan apa yang sedang terjadi di Arktik. Ignoring what's happening in the Arctic. Anyway, thanks for having me on. Tapi bagaimanapun, terima kasih sudah mengundang saya. Saya cuma ingin menunjukkan betapa cepatnya semua ini berubah. Sudah berubah sebenarnya. Saya tadi kasih data antara 18 sampai 25. Tapi dalam 3 atau 4 bulan terakhir dengan India, Vietnam, Indonesia, dan Saudi, semua ini bergerak sangat cepat kan? Ini negara-negara besar, kalau digabung saya kira jumlahnya sekitar 2 miliar orang. Sejak bulan Mei, itu perubahan yang sangat cepat. Since May. That's pretty quick change. And I would also advise. Dan ya, saya juga ingin menyarankan agar orang-orang mengaitkan video ini dengan diskusi kita tentang thorium. Karena menurut saya itu sangat menarik dan juga penting untuk diketahui banyak orang. Jadi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan saya harap kamu bisa datang lagi dalam waktu dekat. And I hope you come back again soon. Oke, snack them for Steffer Spilis. Rimbrae Bray this thing. I know.